Baik, kita hari ini dan seterusnya dalam bulan Oktober kita akan mengisinya dengan berdoa rosario bersama. Strukturnya seperti yang dibagikan oleh Sis Afang dan yang tadi kita sudah coba ya. Jadi kita tinggalkan dulu doa-doa populer kita dalam komunitas Santo Leopold. Kita coba untuk eh, lebih fokus dalam bersama gereja dalam bulan Rosario ini. Di samping di lingkungan-lingkungan, tentu juga di kelompok kategorial seperti Santo Leopold ini, baik di Lipo maupun Citra, kita fokuskan pada doa Rosario. Nah, saya akan mulai dengan eh, menjelaskan sesuatu kepada kita. Paling kurang kita bisa mengerti kenapa kita mau berdoa Rosario bersama pada saat ini. Apakah slide-nya kelihatan? Kelihatan mau? Oke. Jadi Kelihatan. ada sejarah singkatnya kenapa setiap bulan Oktober itu kita berdoa bersama, berdoa Rosario bersama. Ya, ini bermula dari zaman dulu, ya, ketika suatu saat di dalam gereja terjadi pergolakan untuk melawan penguasa-penguasa Muslim di Turki. Dan apa yang terjadi waktu itu? Pada tanggal 7 Oktober tahun 1571 itu terjadi pertempuran Liga Suci, dalam hal ini koalisi negara-negara maritim Katolik di Eropa, terutama Spanyol dan sekutu-sekutunya Italia. eh, Mereka berusaha untuk bisa menghalau gerakan para tentara Muslim dari Kesultanan Ottoman di Turki yang pada saat itu sudah mulai masuk di eh, pantai barat dari Yunani, ya, namanya Lepanto. Ya. Karena itu pada saat itu Paus Pius yang kelima meminta kepada gereja supaya berdoa rosario. Apa yang mereka lakukan? Seharian itu mereka berdoa rosario, memohon kepada Tuhan supaya melalui Bunda Maria uh, bisa ada perlindungan terhadap gereja di Eropa. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada tanggal 6 Oktober, sekitar jam 5 sore itu mulai pertempuran di daerah Lepanto. Liga negara-negara maritim Katolik itu dipimpin oleh seorang laksamana dari Spanyol namanya Don Juan de Austria. Dan dia pimpin pasukan Katolik yang jumlahnya lebih sedikit melawan jumlah orang Muslim, tentara Muslim yang begitu banyak. Dan Paus Pius kelima ini mengatakan pada orang-orang Katolik di Roma berdoa rosario. Dan satu gereja yang terkenal yang mereka pakai untuk berdoa rosario adalah gereja Santa Maria Maggiore, sebuah gereja besar di kota Roma. Dan dalam pertempuran selama berjam-jam, pasukan Katolik yang jumlahnya lebih sedikit itu bisa memukul mundur atau mengalahkan pasukan Muslim dari Turki di Lepanto ini. Bahkan pemimpin pasukan dari Turki juga ikut terbunuh. Banyak sekali yang tewas pada saat itu. Dan peristiwa ini ya dikenang oleh gereja sebagai sebuah peristiwa penting karena ada campur tangan dari Tuhan melalui Bunda Maria. Itu sebabnya pada tanggal 7 Oktober, bahkan dalam kalender liturgi kita, itu kita mengenang Bunda Maria Ratu Rosario. Kenapa? Karena peristiwa ini, pertempuran di daerah Lepanto, dan pasukan Islam bisa kalah, dan untung ya, kalau tidak mungkin saat ini ya cerita tentang sejarah gereja di Eropa pasti lain. Pasti bukan Katolik tapi semuanya Muslim. Nah, dari situlah ya sejak tahun 1571 dengan pengalaman ini, lalu gereja mendedikasikan bulan Oktober sebagai bulan Rosario
dengan hari khususnya itu pada tanggal 7 Oktober. Bahkan Bunda Maria sendiri itu mendapat sebuah gelar yang baru yang namanya adalah Bunda Maria Penolong Umat Kristiani atau Maria Auxiliatrice. Yang kedua, ya, hal yang kedua, sambil kita mengenang, suara saya kedengaran ya? Dengar Romo. Ya. Sambil kita mengenang Bunda Maria Ratu Rosario, saya coba untuk mengangkat 3 tokoh yang perkataan-perkataannya itu menginspirasi kita untuk semakin mencintai Rosario. Tentu saja juga mencintai orangnya, yaitu Bunda Maria. Yang pertama adalah Paus Fransiskus. Paus Fransiskus pernah mengatakan begini, Rosario adalah doa yang selalu menyertai saya. Doa ini juga merupakan doa orang-orang biasa dan para kudus. Doa ini adalah doa dari hati saya. Kita selalu berdoa Rosario. Doa bersama dalam komunitas seperti hari ini, doa-doa pribadi, doa Rosario pribadi, ditambah lagi dengan koronka, dan berbagai macam doa yang kita doakannya. Tapi apakah kita menyadari bahwa doa Rosario yang kita doakan itu benar-benar berasal dari hati kita masing-masing? Perkataan Paus ini lalu membantu kita untuk mengerti bahwa sebenarnya kita perlu sadar bahwa ketika kita berdoa Rosario, doa ini haruslah berasal dari hati kita. Dan doa ini juga merupakan doa siapa saja, doa semua orang, baik orang-orang kudus maupun orang-orang biasa. Saya kasih contoh orang kudus yang sangat mencintai Rosario adalah Santo Louis Montfortan. Santo Louis Aloysius Montfortan ini luar biasa itu. Ya. Dia terkenal sebagai seorang kudus yang punya hati Maria. Dia mendirikan kongregasi SMM, Serikat Maria Montfortan, yang juga bekerja di Indonesia, di Malang, di Flores, dan di tempat-tempat lain. Yang kedua misalnya Santo Yohanes Paulus II. Wah, itu pada zamannya dia sebagai paus sangat terkenal dengan cintanya kepada Rosario. Bahkan dia pernah menulis sebuah surat namanya Rosarium Virginis Maria. Dan dalam tulisannya itu, suratnya itu, dia membagikan pengalamannya, kecintanya kepada Rosario, dan mengingatkan gereja untuk bisa mencintai Maria melalui Rosario. Karena itu perkataan Paus Fransiskus, Rosario adalah doa yang selalu menyertai saya, haruslah juga menjadi perkataan kita. Saya ketika misalnya punya pengalaman-pengalaman tertentu ya, sebagai pastor kalau pergi memberkati rumah, atau mendoakan orang sakit, atau misa arwah, kadang-kadang kembali itu, ya saya juga merasa terganggu waktu tidur. Ya. Tidak bisa tidur. Ya. Dan saya sudah temukan rumusan itu. Dulu saya kadang-kadang kalau tidak ngantuk sekali, saya berdoa Rosario. Intensi khusus untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan sangat mujarab ya. Saya kadang-kadang kalau sulit sekali, saya padahal di kamar saya ada pojok doa saya, patung Marianya sekitar berapa ya? 80 cm ya. Di meja di samping kepala saya ini ya. Masih ada juga Maria dari Akita, Maria dari Italia, Maria Penolong Umat Kristiani. Banyak sekali Maria-Maria di kamar saya ini. Sampai Santo Yosef tidur. Tapi kadang-kadang susah untuk tidur loh. Seperti saya terganggu ya. Dan saya selalu doa yang saya doakan adalah doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian saya juga memberkati kamar saya. Untung saya pastor, jadi ada air berkat langsung super tiki. Ya. Kemudian semalaman itu saya punya rosario itu saya lilit di tangan.
Waduh, itu tidurnya itu sampai 5 menit sebelum doa pagi, itu saya baru bangun. Benar-benar lelap. Padahal tadinya kadang-kadang jam 10, jam 11, aduh susah sekali. Ya. Dan itu yang saya alami dalam kehidupan saya. Rosario, ya, itu bisa menjadi doa yang sangat istimewa untuk kita. Orang yang kedua adalah, ini orang kudus juga eh, sangat dikenal oleh orang-orang Leopold, Santo Padre Pio. Orang kudus ini pernah punya eh, stigmata luka-luka Yesus dalam tubuhnya. Bulan yang lalu kita merayakan. Dan apa yang dia katakan? Dia katakan begini, cintailah Bunda Maria dan berdoalah Rosario. Karena Rosarionya adalah senjata untuk melawan kejahatan dunia saat ini. Semua rahmat yang diberikan oleh Tuhan melalui Bunda Maria. Perkataan-perkataan yang sederhana ya. Tapi membuat kita harus semakin mencintai Rosario itu. Tadi pengalaman saya bagaimana ketika terganggu ya saat tidur, ya kadang-kadang pulang misa arwah atau berkat rumah yang ya kayak rumah-rumah hantu begitu, aduh itu kadang-kadang itu bisa diikuti loh ya, dan itu saya alami sendiri ya. Nah, ternyata Rosario itu tadi saya ceritakan bisa menjadi senjata untuk melawan kejahatan. Bisa itu. Ketika kita bergumul dengan kehidupan kita, eh, Rosario itu adalah satu doa sederhana yang bisa melepaskan kita dari eh, kejahatan. Maka dalam gereja ada juga Rosario pembebasan. Banyak sekali jenis nama-nama khusus itu ya. Bahkan ada satu kelompok khusus Rosario pembebasan setiap hari Jumat. Ya. Tapi poin saya adalah ketika kita berdoa Rosario, itu Rosario menjadi senjata untuk melawan kejahatan. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Santo Padre Pio ini. Kemudian yang ketiga adalah, ini juga hampir menjadi orang kudus, uskup dari Amerika, Fulton Sheen. Ini juga terkenal dengan khotbah-khotbahnya yang bagus. Dan dia pernah mengatakan begini, Rosario adalah terapi terbaik untuk jiwa-jiwa yang putus asa, tidak bahagia, takut, frustrasi, justru karena Rosario melibatkan penggunaan 3 kekuatan secara simultan. Ada kekuatan fisik, ada vokal, dan ada spiritual. Nah, lihat. Nah, ini perkataan yang sangat bagus ya. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya putus asa. Pernah mengalami yang namanya tidak bahagia dalam hidup. Pernah merasa takut, frustrasi dalam kehidupan. Kalau kita bisa punya waktu untuk mempercayakan diri kepada Tuhan melalui Bunda Maria, wah itu luar biasa. Kenapa? Orang kudus ini mengatakan begini, karena ketika kita berdoa Rosario, kita mengandalkan 3 kekuatan. Yang pertama kekuatan fisik. Apa itu kekuatan fisik? Tangan kita itu bergerak memegang manik-manik. Dan manik-manik itu ya fungsinya apa? Supaya memfokuskan kita dalam doa kita. Jadi rosario kita ada manik-maniknya itu bukan hanya sekedar ini untuk hiasan sajalah, ujungnya ada salib kayak yang kerahiman, ujungnya ada eh, medali kerahiman. Ya, bukan itu. Tapi manik-manik itu ya sejak zaman Santo Bernardus, Santo Dominikus ya, orang-orang ini Santo Fransiskus dari Assisi, orang-orang kudus ini ya coba untuk membantu kita supaya ketika kita berdoa rosario, kita fokus dalam doa kita. Maka mulut kita bergerak, tangan kita juga ikut bergerak dengan ritme tertentu. Ya, jadi tangan kita bergerak supaya fokus kita besar pada doa rosario itu. Jadi ini bukan hanya sekedar ya manik-manik untuk permainan tangan belaka, bukan. Ya. Yang kedua adalah vokal. Karena ketika kita berdoa rosario, tangan kita bergerak, tapi suara kita juga keluar. Ya. Rosario bukan doa batin, kita diam-diam hening aja. Tapi yang harus kita ungkapkan keluar dengan suara kita yang jelas. Dan yang ketiga adalah spiritual. Tentu ketika kita berdoa, ini adalah kekuatan spiritual untuk kita. Refleksi kita adalah 2 kata yang selalu kita dengar. Ad Jesum per Mariam.
Apa yang saya jelaskan tentang Rosario dalam pertemuan ini, sebetulnya kesimpulannya ada pada kalimat ini, ad Yesum per Mariam. Untuk bisa sampai kepada Yesus, kita melalui Bunda Maria. Dan Maria ini seperti jembatan penghubung antara kita dengan Yesus putranya. Bahkan kadang-kadang orang mengatakan Rosario itu sebagai jembatan yang kita lewati untuk sampai ke surga. Ya, ada orang kudus juga yang mengatakan seperti itu. Jadi ad Yesum pro Mariam. Untuk sampai kepada Yesus kita melalui Maria ibunya. Dan yang kedua, satu perkataan yang sangat indah dari Santo Bernardus, yaitu De Maria nunquam satis. Artinya bahwa tentang Bunda Maria itu tidak pernah ada kata-kata yang cukup. Kita selalu merasa kok kurang ya. Kita mendoakan litani Bunda Maria, litani dari Loreto, selalu kurang juga itu. Ya. Maria, tentang Maria tidak pernah ada kata-kata yang cukup. Inilah tanda ya bagaimana kita betul-betul mencintai Maria yang kita banggakan, yang kita cintai ini. Ini kiranya refleksi dari saya untuk kita menyegarkan kembali ingatan-ingatan kita dalam bulan Rosario ini. Amin. 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 Makasih, Romo. Amin. Apakah ada Silakan. pertanyaan tertentu mau ditanyakan? Hmm. Ada yang mau bertanya, silakan. Atau karena Romo, posisi? Ya, Romo kayaknya apa namanya? Tadi saya merasa yang terkesan itu adalah yang Rosario adalah menghalau kejahatan dan juga apa ya kan ada spiritualitas spiritual yang apa ada yang tiga itu. oh, Fulton Jesin punya. Sorry, kok bilang? Sebentar ya. Kekuatan fisik, kekuatan Ya, fisik. vokal, dan Ya, ini ya. ya benar. Rosario itu seperti sebuah terapi ya. Kita tidak hanya fisioterapi kalau ada saraf kejepit Hmm. atau terapi jalan kalau ada kecelakaan. Tapi Fulton Jensen ini Fisik, vokal, eh, spiritual. Ya. ya, dia mengatakan ini sebuah terapi yang terbaik itu untuk ketika kita putus asa, ketika kita tidak bahagia, ketika kita takut, frustrasi. Rosario bisa menjadi terapi untuk kita. Karena ada terapi fisiknya, kekuatan fisik yang tadi saya jelaskan, manik-manik bergerak, ya. Kemudian kekuatan vokal ketika kita mendoakan bersama-sama dengan vokal, dengan suara, dan juga ini tentu langsung dengan kekuatan spiritualnya. Ya, itu. Fulton di sini punya kisah-kisah tertentu yang lucu ya. Ada anekdot tertentu yang dia pernah ceritakan begini. Kan di dalam Injil itu pernah ada seorang perempuan yang tertangkap basah karena bersinah dan mereka bawa kepada Yesus. Dan ketika tiba di depan Yesus, orang-orang Farisi mengatakan, ya guru di hukum Taurat dikatakan bahwa seorang perempuan kalau bersinah dia harus dilempari dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang perempuan ini? Dan Yesus mengatakan, iya, bapak-bapak, kalau kalian eh, merasa bahwa kalian tidak pernah berbuat dosa, silakan ambil batu dan lempari wanita ini. Setelah Yesus omong begitu, ini anekdot ya, cerita lucu. Setelah Yesus omong seperti itu, apa yang terjadi? Dia lihat kok ada batu kerikil, dilempar dari belakang, langsung kena kepala dari perempuan itu. Yesus mulai lihat-lihat, wah siapa yang lempar ini perempuan? Ternyata yang berdiri belakang siapa? Bunda Maria. Kenapa? Karena Maria itu dikandung tanpa noda. Ya. Karena jadi Yesus bilang, kalau misalnya kamu merasa tidak berdosa, ya lempari perempuan ini. Diceritakan di Injil kan yang mundur lebih dulu adalah orang-orang lebih tua karena mungkin dosanya paling banyak. Ya. Tapi dia lihat, kok ternyata ada orang yang berani melempari perempuan itu. Dia lihat, ibunya lalu ada gurauan di cerita itu. Yesus bilang, mami, ya sorry, mami, seperti itu aja. Karena dia langsung mengerti Maria adalah yang dikandung tanpa noda.
Ya. Romo, Angelus, Romo. Oke, Angelus dulu boleh. Ah, ah. Apakah nanti ada sharing, Romo? Kayaknya udah pas jam Ya, jam 1. 12 cukup. Jam 12. Ya, Sorry. nanti langsung dengan intensi. Angelus ya. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan Bahwa bahwa yang ia mengandung dari Roh Kudus. mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Silakan Mo. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu untuk semua berkat yang Engkau berikan pada kami semua. Selama satu pekan yang perlahan kami lewati, kami bersyukur untuk semua pertolongan-Mu kepada kami hingga masuki bulan yang baru, bulan Rosario ini. Tuhan, kami percayakan padamu semua intensi-intensi yang kami sampaikan padamu dalam doa bersama dan juga dalam refleksi tentang bulan Rosario ini, terutama untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Semoga mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, yang sakit, yang nama-namanya disebutkan tadi, boleh Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka. Mereka yang sudah meninggal dunia, semoga Engkau mengampuni dosa-dosa dan salah mereka, dan mendapatkan tempat bahagia di surga. Mereka yang sedang mencari pasangan yang terbaik dalam hidup, anak-anak kami, baik laki-laki maupun perempuan, Tuhan, semoga mereka Engkau berikan kesadaran tentang masa depan mereka dan mengambil keputusan tentang hidup pribadi mereka. Dan juga untuk anak-anak yang sudah menikah, Engkau berikan anugerah atau berkat istimewa keturunan yang mereka sedang dambakan. Dan juga intensi-intensi lain dari keluarga-keluarga untuk usaha-usaha dan pekerjaan yang diharapkan oleh setiap keluarga. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Baik, Engkau pasti mendengarkan doa-doa kami ini. Terima kasih Tuhan, dan sertailah kami selalu dengan perantaran Bunda Maria, semua kegiatan-kegiatan kami sampai akhir hari nanti. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Thank you, Romo. Ya. Romo, jadi